kajian saya pada kesempatan siang hari ini adalah batasan kepada ulil amri. Ya. Batasan kepada ulil amri. Sampai mana batas-batas kita dalam mentaati ulil amri? Nah, ibu sekalian, melalui tema ini saya akan bacakan satu buah hadis ya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sam'u wa ta'atu haqqa ma lam yu'mar bil masyati fa idza amiru bi masyatin fala sama wala ta'atan. Hadis dari Ibnu Umar ya, rawahu Ahmad, Bukhari, Muslim, wa Tirmidzi. Ada 4 perawi, imam perawi hadis, Ahmad, Bukhari, Muslim, dan At-Tirmidzi. Ibu kalau punya kitabnya bisa dibuka Bu dalam kitab Fathur Rabbani tentang masalah jamaah imamah, di situ ada dalam kitab Fathur Rabbani ya. Baik Ibu sekalian ya. Tadi sudah saya bacakan. Sekali lagi, batas mentaati kepada ulil amri itu kapan, gimana dan bagaimana. Nah begini ya, artinya dari Ibnu Umar, RA apa artinya Bu? RA ya, bukan Raden Ajeng ya, radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepadanya, kepada Umar bin Khattab, kepada Ibnu Umar maksudnya. Ia berkata, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Tadi dimulai dari as-sam'u wa ta'ah. Wajib atas kamu mendengar dan taat. Selanjutnya kepada siapa? Kepada amir ya, kepada pemimpin. Hakko malam yu'mar ya, yaitu dalam keadaan baik yang disukai atau yang dibenci atau tidak disukai ya. Kemudian selanjutnya bil masyati faida amiro bi maksiyah ya. Sekali lagi nih, wajib atas kamu, atas kita seorang muslim mendengar dan taat kepada amir yang memimpin kita, baik yang kita sukai atau yang tidak disukai atau dibenci ya. Selama tidak memerintahkan malam yumar bil maksiat. Selama tidak memerintahkan kepada perbuatan maksiat, perbuatan dosa, perbuatan durhaka. Kemudian selanjutnya Nabi melanjutkan ibu nih, faida amiro, dan maka apabila diperintahkan maksiat, apabila seorang amir ya, kata Nabi, faida amiru bimaksiatin, apabila amir kamu, pemimpin kamu nyuruh bermaksiat, nyuruh dosa, apa jawaban kata Nabi? Fala sama wala ta'atan, jangan kamu dengar apalagi taat. Taat apa taat Bu? Dua-duanya sama bener. Kalau taat bahasa, kalau taat bahasa lagwa ya. Jadi dua-duanya bener ya. Fala sama wala ta'atan ya. Ya baik Bu sekalian. Jadi begini Bu ya. Jadi Bu, tadi nih kita sudah hidup berjamaah. Kita sudah punya imam dengan membaiat seorang imam tadi. Ketika kita punya imam sudah hidup berjamaah, ada langkah-langkah berikutnya. Nah, karena kita tadi punya imam, kita mesti harus mematuhi imam ya. Begini Bu, tadi kata Nabi ya, wajib atas kamu seorang muslim mendengar dan taat. Kalau kita sebagai muslim, sebagai umat yang punya imam nih, kita imam yang punya umat ya. Nah, kita yang punya imam, yang punya pemimpin, apabila kita sudah sama-sama bahwa pemimpin kita
ulil amri kita, imam kita mengarahkan kita kan melalui mulut Bu ya. Ya Bu ya. Melalui mulut ya. Seperti contoh ibu-ibu kata imam nih, ibu-ibu nanti ada acara di mana di Jonggol. Acaranya apa? Nengokin Ustadz. Bukan. Jonggol Ustadz Nuruddin Walul Imam ya. Kata imam nih, ibu-ibu harus nengokin Ustadz Nuruddin Walul Imam Jabodetabek di Jonggol. Dulu pernah ibu cucu pernah ikut nggak waktu kita acara sono? Ikut nggak ibu cucu? Udah lama sama naib segala enggak ya? Ikut ya. Kemudian kita mampir di rumah, makan tengah di kolongnya ada ikan ya. Ingat ya berapa tahun ya. Nah, itu contoh, ini contoh aja Bu ya. Kalau imam menyuruh kita, mengarahkan kita, kemudian kita dengar nih. Kita dengar jawaban orang beriman kalau diarahkan apalagi dihukum untuk menghukumi, jawabannya apa Ibrahimah? Jawaban kita orang beriman kalau diperintahkan jawabannya apa? Sami'na sambil mesem lagi. Sami'na wa ata'na. Tapi kan orang yang tidak taat, orang yang mengikuti iblis, sami'na wa asa'na, kami mendengar, kami maksiat. Enggak apa itu? Enggak enak. Jauh-jauh ke Jonggol yang ditembak cuma Ustaz Nuruddin doang. Nah, itu setan itu ya. Setan mau ikut setan apa ikut imam ya? Nah, kan kita pasti memilih imam karena imam itu adalah seseorang yang sudah Allah tunjuki, Allah takdirkan dia sebagai pemimpin kita. Kita wajib untuk mentaatinya. Udah beberapa tahun yang lalu pernah Ustaz Abdul Hidayat ngisi, kalau tidak salah ngisi talim di Masjid Hizbullah. Kata Ustaz Abdul Hidayat, jadi makmum gampang Bu. Kata Ustaz Udair, jadi makmum gampang, jadi iwan gampang. Apa syaratnya? Cuman taat ya. Contoh, iwan talim taat, iwan zakat taat, iwan begini taat. Kalau orang pikir banyak amat turunnya, jadi banyak taatnya ya. Memang begitu ya. Jadi kewajiban seorang muslim apabila diperintahkan wajib kita mematuhi. Ya, ini belum nih ya, baru satu poin. Ya, udah pasti dapat pahala ya. Jadi sekali lagi nih yang pertama ya, jadi seorang muslim yang sudah punya imam, yang sudah punya pemimpin, kita sudah terikat ya, sudah terikat dengan baiatnya. Ibu Marni, halo, ya, saya mau nanya, masih ingat apa tidak redaksi baiat sama imam? Yang lain jangan kasih tahu. Lupa ya, nggak apa-apa, namanya lupa ya. Keponakan, poho. Halo Ibu Adija, langsung jawab. Ibu Rohmah, sama apa samanya? Kelalen. Kalau ini poho, ini kelalen. Ibu Mustika. Halo Ibu Mustika, ingat nggak? Nggak ingat. Kalau Ibu Dija kalian nggak ingat, ini poho ya. Ibu Dewi, halo Mbak Dewi, apa? Iya, coba. Sebagai apa? Sebagai mudir apa? Ya. Terus ya boleh ya. Itulah redaksi janji kita kepada imam. Kan tadi ya, saya akan menolong Allah dan saya membaiat imam. Imam yang kita baiat siapa Bu? Ya Allah matur. Saya mengalami 3 imam. Imam pertama saya baiat tahun 75 di Musola Al Jamaah ini ya. Yang mimpin guru saya Ustaz Rahim Arif, kenal Ibu Adija ya? Rahim Arif kenal ya? Ya udah mendem soalnya. Saya baiat dia yang nuntun ya. Nah tadi ada kata
saya membaiat imam, ya. Seraya mentatinya hanya siapa, Bu? Kembali kepada imam. Sekarang imamnya siapa, Bu? Ya Salah Mansur, ya. Saya membaiat imam ya Salah Mansur sebagai imam. Seraya mentatinya, jadi kita taat kepada imam itu, ya. Selama beliau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada juga kepada Allah dan Rasulnya, ya. Cuman kalau dulu tuh cukup Allah, mentaati Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu, Bu, ya. Jadi kita yang sudah punya imam, yang sudah punya pemimpin, wajib untuk mematuhi imamul muslimin atau ulil. Kalau di musola jamaah apa? Amir apa, Bu? Nah, amir yasa, ya. Nah, itu ya tadi bahwa kewajiban kita adalah mematuhi imam atau amir yang kita sudah sepakati kepatuhannya. Nah, yang kedua, Bu, Ibu Wani, yang kedua, sampai di mana nih kepatuhan kita, ketaatan kita kepada ulil amri, kepada imam? Ibu Wani, sampai di mana? Di mana, Ibu Wani? Sampai di mana kepatuhan kita kepada ulil amri, batas-batasnya, batas-batas kita mematuhi ulil amri atau imam sampai di mana? Sampai meninggal, ya. Kembali kepada hadis nih, mungkin lupa nih hadisnya, kata Nabi nih, ya, faida umiru bimasiatin, apabila amir imam menyuruh maksiat, apa tugas kita, Bu? Fala sam'a, nah, jangan menjeng, wala to'ah, jangan taat. Jadi kalau ada imam ulil amri, amir yang menyuruh kita untuk maksiat, fala sama, jangan didengar. Apanya, Bu? Ucapannya. Katakan jangan didengar, apalagi ditaatin, ya. Apalagi ditaatin. Nah, itu jadi batasnya begini, batasnya selama imam, selama umaro kita menyuruh untuk ibadah, kita wajib taat. Tapi apabila imam kita, amir kita, dia memerintahkan kita untuk maksiat, maka jangan taat. Saya akan bacakan hadis kedua, tapi panjang, ya. 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 Ibu nih, sekarang saya akan bacakan hadis yang kedua, sangat panjang, tapi saya baca artinya bahasa Lagua, ya, karena kita tinggal di ya. Bahasa Laguanya begini, dari Ali, jangan lupa bukan Ali Aceh, bukan, ya, ya. Dari Ali radhiyallahu anhu, ya, berkata, Nabi telah mengutus pasukan yang telah diketahui, yang telah diamiri, ya, oleh salah seorang dari Ansor, kaum Ansor. Kemudian dia menyuruh untuk mentaatinya dan memarahi mereka seraya berkata, bukankah Nabi telah memerintah untuk mentaatiku? Maksud ini, bukankah Nabi menyuruh kamu supaya mentaatiku? Apa jawabannya? Ya. Mereka menjawab betul, ya. Kemudian dia berkata lagi nih, yang jadi amir berkata lagi, saya berazam ke atas kamu sekalian untuk mengumpulkan kayu bakar dan kamu terus menyalakannya, kemudian kamu masuk ke dalam api itu. Maka mereka kumpulkan kayu bakar dan menyalakannya. Tatkala mereka hendak memasuki, maka ada orang yang berdiri sambil memandang satu dengan yang lainnya. Salah seorang mereka berkata, sesungguhnya kami mengikuti ajaran Nabi agar lari dari api. Apakah kamu harus memasukinya? Dalam keadaan mereka yang demikian itu, api pun padam dan kemarahan seorang amir pun sudah reda. Maka kejadian ini diceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bu, Nabi bersabda, Bu, ya, Nabi bersabda, sekiranya kamu masuk ke dalamnya, ke dalam apa, Bu? Ibu Mani masuk ke dalam apa?
Soalnya tadi siap untuk mendengar katanya kan. Ya, masuk ke dalam apa coba? Ya. Masuk ke dalam api. Kata Nabi, seandainya kamu masuk ke dalam api, ya kata Nabi nih. Ya, sekiranya kamu masuk ke dalamnya, ke dalam api, ya, kamu tidak akan keluar selamanya sampai meninggal dunia. Ya. Nah, kemudian sebenarnya ketaatan kepatuhan itu hanya dalam hal yang ma'ruf ya. Hadis riwayat Ahmad lagi nih. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim. Ya, baik Bu ya. Sekarang saya jelaskan hadis ini ya. Pernah terjadi di zaman Nabi Bu. Begini ya. Bukankah Nabi menyuruh supaya kamu mentaati aku? Betul. Ya. Sekarang kata pemimpin ya, kata Amir ya. Sekarang kumpulkan itu kayu bakar. Kumpulkan kayu bakar, nyalahin api itu. Apa nyalahin kayu itu? Dinyalahkanlah api itu sampai berkobar-kobar apinya. Kemudian Bu, ada beberapa sahabat saling apa Bu? Saling memandang. Jadi saling memandang ya. Kemudian apa Bu ya? Begini, kata sahabat tadi ya. Bukankah Nabi telah melarang kita yaitu untuk menjauhkan dari api. Jadi begini Bu, ternyata ini Amir tadi seorang pemimpin ini kepengen dipatuhi walaupun dia nyuruhnya supaya membakar ya. Itu api dibakar, kamu masuk ke dalam api itu. Sahabat bingung, kok disuruh masuk ke api? Bukankah Nabi telah melarang kita masuk ke dalam api ya? Akhirnya setelah selesai maka disampaikan kejadian tadi kepada Nabi. Contohnya begini kata Nabi, kalau kamu mengikuti Amir yang nyuruh untuk membakar api, kalau kamu masuk sampai ke api itu, selama-lamanya kamu ke dalam api sampai meninggal dunia. Apabila kita mentaati Amir yang begitu, yang menyuruh enggak benar, maka kita tidak dapat lagi pahala, bukan pahala, dapatnya apa Bu? Dosa. Nah, di sini batas-batas kita. Kalau seorang imam, seorang pemimpin nyuruh kita kebaikan, maka kita wajib taat. Kalau seorang amir, seorang imam ya, apalagi imam, seorang amir ya, minimal amir ya, menyuruh kita berbuat maksiat ya. Contoh begini. Nanti yang pertama Bu ya, ini ya, baik Mbak Dewi. Mbak Dewi bagusnya begini, kalau ada seorang amir ya yang begini caranya, kewajiban kita pertama menasehati. Itu amir tuh ya. Nanti kalau sudah dinasehati begini baru kita lapor bukan ke Jokowi, ke imam ya. Kalau kelas amir ya, nah sudah berusaha kita masih enggak juga, kita sampaikan ke naibul imam dulu ya. Ke wali baru itunya ke imam ya. Itu tata tertib ya. Tata tertib di dalam jamaah muslimin. Jadi kalau ada seorang amir yang seperti tadi, maka kita wajib menasihati ya. Apabila ulil amri, apabila imam pemimpin yang salah, kita wajib menasihati ya. Ada batas-batasnya. Ada lagi begini Bu ya. Ada lagi ini hadis. Kata Rasulullah, apabila kamu mengalami seorang amir ya, seorang amir yang cuma nuntut haknya doang, kepengennya meditatin, tapi kita tapi kitanya nggak disantunin ya, cuman dia kepengen dipatuhin. Kata Nabi, apa yang harus kita lakukan? Nah, maka Nabi bersabda gini, kalau kamu menemui seorang amir cuma bisanya nyuruh doang, dia tidak menyantuni umat, kata Nabi, fasbir sabar. Itu perintahnya, bersabarlah kamu ya, bersabarlah kamu kepada amir yang seperti itu. Yang kedua lagi, selama mereka mendirikan sholat ya, ada seorang amir yang bandel, amir yang tidak mau
tidak mau menyantuni umatnya, kata Nabi, kamu sabar selama amir itu mendirikan sholat. Nah mungkin begini, kalau seandainya amir itu pemimpin tidak mendirikan sholat, udah nggak sholat lagi, udah nggak ada sabar lagi, kita berpisah dari amir yang maksiat tadi. Nah jadi gini Bu ya, jadi batas-batasnya pertama, kita seorang muslim yang punya imam, yang sudah punya pemimpin, kewajiban kita mematuhi perintah-perintah dari para amir-amir kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau amir-amir kita, para pemimpin kita, ya, baik itu kelas rendah sampai kelas tengah-tengah sampai kelas atas, ya, apa kata Nabi? Kalau ada seorang amir yang memimpin kita, ya, kemudian dia berbuat yang macam-macam, maka tidak boleh mematuhi, ya, jangankan mematuhi, mendengarnya saja tidak wajib. Yang perlu adalah kita pakai tindakan atau menasihatinya, menasihati jangan sampai dia berbuat yang seperti itu. Itu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.